Halo adik-adik, selamat datang di channel Yasmin Maharani. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 1 kelas 3, subtema 3, pertumbuhan hewan. Ayo menulis, berdasarkan bacaan di atas. Dapatkah kamu menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam? Jawabannya adalah ayam adalah salah satu contoh hewan unggas, hewan yang memiliki ciri serupa dengan ayam mulai dari tubuh hingga cara berkembang biak, yaitu bebek dan burung. Tuliskan semua perubahan yang terjadi pada ayam sesuai dengan gambar di depan. Jawabannya adalah perubahan atau pertumbuhan ayam dimulai dari ayam dewasa atau induk ayam yang bertelur, kemudian telur ayam menetas menjadi anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Jawabannya adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam yaitu makanan yang dimakan, minuman, dan suhu udara sejak ayam di dalam telur atau masa eram hingga menetas jadi anak ayam. Sebelum menjawab soal di halaman 105, adik-adik diminta untuk memperhatikan contoh penyelesaian soal terlebih dahulu di halaman 104, kemudian mengerjakan soal latihan. Berikut adalah penyelesaian untuk latihan soal. Terdapat 4 buah kandang. Setiap kandang masing-masing berisi 15 ekor anak ayam. Selesaikan menggunakan pola perkalian seperti contoh. 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15 sama dengan 60. Ditulis dalam perkalian adalah 4 dikali 15 sama dengan. Jawabannya adalah 15 sama dengan 10 ditambah 5. Kalikan masing-masing bilangan dengan angka 4, lalu jumlahkan hasilnya. 4 dikali 10 sama dengan 40. 4 dikali 5 sama dengan 20. 40 ditambah 20 sama dengan 60. Jadi, hasil perkalian 15 kali 4 atau 4 kali 15 sama dengan 60. Selesaikan soal perkalian berikut sesuai contoh. 110 dikali 4 sama dengan. Cara yang pertama adalah sifat pertukaran perkalian. 110 dikali 4 sama dengan 4 dikali 110. 110 sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 0. Kalikan masing-masing bilangan dengan angka 4. 100 kali 4 sama dengan 400, 10 kali 4 sama dengan 40, 0 kali 4 sama dengan 0, 400 ditambah 40 ditambah 0 sama dengan 440. Selanjutnya 330 dikali 3 sama dengan. Sekarang kita akan memakai cara yang kedua. Pertama 3 kali 0 sama dengan 0, 3 kali 3 sama dengan 9, 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi hasil perkaliannya adalah 990. Selanjutnya 220 dikali 4 sama dengan 4 dikali 0 sama dengan 0, 4 dikali 2 sama dengan 8, 4 dikali 2 sama dengan 8. Dan hasil perkaliannya adalah 880. Pada halaman 109, adik-adik akan diminta menjawab pertanyaan berdasarkan teks berjudul pertumbuhan kucing yang ada di halaman 108. 1. Mengapa Siti merasa senang? Siti merasa senang karena kucing peliharaannya melahirkan 5 anak kucing yang lucu. 2. Bagaimana cara kucing berkembang biak? Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. 3. Berapa banyak anak kucing milik Siti? Anak kucing yang dimiliki Siti saat ini adalah sejumlah 5 ekor. 4. Ada berapa jenis warna anak kucing?
Warna anak kucing yang dimiliki oleh Siti ada 3 warna, yaitu putih, hitam, dan belang. 5. Apakah kamu suka memelihara kucing? Ya, saya sangat suka memelihara kucing. Di rumah, saya memiliki 2 kucing dewasa dan 3 kucing yang masih anak-anak. 6. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan di rumah? Ya, saya punya. Di rumah saya memiliki hewan peliharaan berupa kucing dan ikan hias. 7. Apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kucing? Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kucing yaitu faktor keturunan dari induknya, jenis kelamin, hormon, makanan induk saat hamil, dan lingkungan sekitar. Perhatikan kembali teks bacaan tentang kucing peliharaan Siti. Diskusikan bersama temanmu, mengapa anak kucing milik Siti memiliki warna yang berbeda dari induknya? Laporan hasil diskusi, anak kucing Siti memiliki warna berbeda dari induknya. Karena gen yang terdapat pada anak kucing tersebut bisa saja lebih condong kepada salah satu induknya. Misalnya kemiripannya lebih condong kepada induk jantan saja, ataupun kepada induk betina saja. Namun, ada salah satu anak kucing Siti yang berwarna belang. Hal tersebut bisa saja merupakan kombinasi warna dari induk jantan dan induk betina. Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kucing ditumbuhi rambut. Kucing bernapas dengan paru-paru. Amati di sekitar sekolahmu. Adakah hewan yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan kucing? Tuliskan. 1. Kuda. 2. Kambing. 3. Sapi. Ayo berdiskusi. Kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali. Sikap yang akan kamu lakukan adalah membantu dan menolongnya terkait cara memainkan lompat tali. Kamu melihat salah satu temanmu mengejek teman lain yang mengalami kesulitan saat melompat. Sikap yang akan kamu lakukan adalah menegur sekaligus mengingatkannya bahwa kita semua pasti memiliki kekurangan dan harus menghargai satu sama lain, bukan malah mengejek. Misalkan temanmu yang belum dapat mengikuti kegiatan dengan baik, bagaimana cara yang baik dalam menyampaikan saran kepadanya? Mengajak dia untuk mengenali kelemahannya terlebih dahulu. Setelah ia menyadari kelemahannya, lalu saya akan menasehati sekaligus membantunya untuk memperbaiki kelemahannya tersebut. Ada berbagai macam jenis ikan. Cobalah mencari tahu jenis-jenis ikan. Apakah semua ikan memiliki ciri-ciri yang sama? Kerjakan soal berikut sesuai contoh. 1. Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? 320 ditambah 320 ditambah 320 sama dengan 960. Dalam perkalian ditulis 3 kali 320 sama dengan 960. Berlaku sifat pertukaran 3 kali 320 sama dengan 320 kali 3. 320 sama dengan 300 tambah 20. Kalikan masing-masing bilangan dengan 3 lalu. Jumlahkan 3 kali 300 sama dengan 900. 3 kali 20 sama dengan 60. 900 tambah 60 sama dengan 960. Jadi jumlah ikan hias Udin semuanya adalah 960 ekor. 2. Sebuah toko ikan hias memiliki 7 akuarium. Setiap akuarium berisi 110 ekor ikan koki. Berapa banyak ikan koki semuanya? Jumlah ikan koki semuanya adalah 7 kali 110 sama dengan 770 ekor.
3. Siti pergi ke peternakan ikan mas. Ia melihat ikan mas dalam 5 ember. Setiap ember berisi 300 ekor ikan mas. Berapa banyak ikan mas semuanya? Jadi jumlah ikan mas semuanya adalah 5 kali 300 sama dengan 1500 ekor. Cobalah bersama kelompokmu membuat 2 soal perkalian dengan bilangan 6. Minta temanmu menjawab pertanyaanmu. 1. 6 kali 50 sama dengan 300. 2. 6 kali 1000 sama dengan 6000. Pada halaman 125 sampai 126, adik-adik akan diminta menjelaskan terkait tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimat sendiri. Tahap pertama telur. Pada tahap pertama, telur akan terus berkembang selama beberapa hari. Lalu ia akan menetas menjadi ulat. Tahap kedua ulat. Pada tahap kedua, ulat yang telah menetas akan memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi semakin besar. Lalu ia akan mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Tahap ketiga kepompong. Setelah membentuk kepompong selama beberapa waktu, tahap selanjutnya tubuh ulat tersebut akan berubah bentuk menjadi kupu-kupu. Tahap keempat kupu-kupu. Setelah ulat berubah menjadi kupu-kupu, maka fase hidupnya akan berhenti. Karena menjadi kupu-kupu merupakan bentuk terakhir dari fase hidupnya. Ayo berlatih. Tuliskan 2 pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu di samping. 1. Bagaimana cara kupu-kupu berkembang biak? 2. Apa makanan kupu-kupu? Ayo menulis. Pada halaman 132, adik-adik akan diminta menjawab pertanyaan berdasarkan gambar daur hidup katak yang ada di halaman 131. Perhatikan kembali gambar daur hidup katak. Tuliskan penjelasanmu pada tempat yang sudah disediakan. Manakah tahapan yang paling penting menurutmu? Apa alasannya? Tahapan paling penting dari daur hidup katak adalah pada fase telur. Karena telur katak sama sekali tidak memiliki cangkang. Telur katak juga hanya dilindungi oleh lapisan jeli, sehingga sangat rawan untuk selamat dan lanjut ke fase berikutnya. Adakah hal lain yang ingin kamu ketahui tentang daur hidup katak? Hal lain yang ingin saya ketahui tentang daur hidup katak adalah bagaimana caranya katak bertelur. Cobalah berlatih menyampaikan pesan. Tuliskan saranmu jika teman atau tetanggamu melakukan hal berikut ini. Kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah menegurnya dan memberitahunya dengan cara yang baik. Buanglah sampah pada tempatnya karena membuang sampah sembarangan akan mengakibatkan banjir dan pencemaran lingkungan. Di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah juga kaleng bekas berisi air hujan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, sampah kaleng bekas berisi air hujan sebaiknya dibuang atau didaur ulang menjadi kerajinan tangan karena kalau dibiarkan akan menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Nyamuk senang tinggal di air yang tergenang. Nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Jagalah selalu kebersihan lingkunganmu untuk menjaga kesehatanmu. Selesaikan soal-soal berikut ini. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pembahasan untuk subtema 3 tema 1 kelas 3-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.